Shh, suara apa itu? Bisikin, bincang asik dengan internis. Halo Sobat Sehat, kita kembali lagi dengan acara Bisikin, bincang asik dengan internis. Tentunya di Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada bersama Dr. I Ketut Adi Suryana SPPD. Kita kembali lagi dengan tema penyakit PPOK akibat perokok. Oke, kita ketahui PPOK itu apa sih PPOK? Halo dong. Halo. Dok, ini dengan tema PPOK dok. Apa sih PPOK itu dok? Oke, jadi mungkin kalau PPOK tuh familiar untuk orang-orang medis saja PPOK tuh. Dan harus tahu kepanjangan PPOK itu sendiri adalah penyakit paru obstruksi kronis. Jadi ada penyakit paru obstruksi itu artinya sumbatan, kronis itu artinya waktu yang lama. Jadi PPOK ini adalah suatu penyakit peradangan paru yang berlangsung lama dan biasanya disebabkan oleh merokok. Oke, iya. Dan untuk PPOK itu sendiri dok memiliki faktor resiko dok. Apa aja sih faktor resikonya? Sebenarnya kalau kita lihat namanya peradangan paru, artinya apapun yang dihirup ataupun udara masuk ke lewat hidung dan ke paru-paru itu adalah faktor risikonya. Jadi yang pertama, yang paling sering tentunya adalah merokok. Karena apa? Merokok memasukkan zat-zat kimia yang aktif bahkan bisa membuat racun di tubuh kita. Jadi kenapa 70% penyebab dari PPOK itu sendiri adalah merokok itu sendiri. Dari zat aktifnya itu sendiri, asap yang dihasilkan dari rokok itu sendiri, lalu itu berasal dari perokok aktifnya. Ternyata perokok pasif juga bisa menyebabkan terjadinya PPOK, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita yang perokok aktif, ibunya, istrinya, anaknya, orang tuanya, mungkin secara tidak sengaja menghisap asap hasil dari pembakaran rokok tersebut. Itu masuk ke tubuh kita melalui inhalasi ataupun dihirup ke hidung dan ke paru-paru, itu yang akhirnya menyebabkan meradang paru-parunya. Kalau sudah lama-lama akan muncul namanya penyakit paru obstruktif kronis PPOK itu. Iya. Dan di situ terdapat gejala PPOK itu sendiri dok. Apa sih gejalanya dok? Nah kalau misalnya Winda mau lihat ya penyakit PPOK ini apakah PPOK atau enggak, biasanya yang pertama adalah sering batuk. Lalu kedua kesulitan bernafas. Seperti sesak itu enggak dok? Yes, sesak. Dan yang ketiga, kalau didengar lebih dekat, gitu, mengi dia. Jadi ada suara menginya. Kalau misal mengi, kadang-kadang bilang, penyakit asma ini. Nah, kalau asma biasa bawaannya dari kecil. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sudah dewasa baru muncul, kita cari faktor risikonya. Apakah merokok atau tidak? Apakah perokok aktif atau perokok pasif? Yang tentunya bisa menyebabkan terjadinya penyakit PPOK ini. Bu. Dan seberapa buruknya sih rokok dapat menyebabkan PPOK ini dok? Tentu buruk ya, karena dari kita berulang kali pasti sudah tahu bahwa 4.000 jenis zat kimia yang ada di rokok, 400-nya berbahaya, 40-nya merusak. Nah, dan itu kalau kita merokok satu hari mungkin 2 jam, 3 jam, dan itu selalu dipapar, akhirnya nempel di paru-paru, masuk ke hidung, nempel di paru-paru, dan akhirnya meradang, dikit-dikit lama-lama meradang, dan itu intensitasnya terus-menerus dengan jumlah rokok yang makin banyak, akhirnya terjadinya peradangnya sangat parah, dan akhirnya membuat sama kayak orang habis dipukul, meradang kan, akhirnya paru-paru bengkak. Jadi makanya, gitu dia, jadi agak sesak. Jadi kalau kita bisa bilang, seberapa berat, seberapa parah, ya parah sekali. Nah, tapi tetap kalau PPOK ini biasanya mostly berasal dari perokok. Jadi semakin lama durasi merokok, semakin cepat munculnya
PPOK ini sendiri. Jadi jangan berharap baru 1 tahun merokok langsung muncul PPOK, tidak mungkin. Jadi bilang, jadi biar kadang, dok masih tidak ada sesak, masih tidak ada mengi, jadi saya tidak ada komplikasi rokok. Jadi aman dok saya merokok. Salah. Jadi munculnya itu adalah biasanya 5-15 tahun setelah merokok. Bukan saat merokok langsung sesak. Langsung sesak ya. Gitu. Oke, dok, untuk bagaimana sih cara kita menegakkan diagnosa PPOK itu sendiri, dok? Jadi pertama adalah tentunya yang menegakkan diagnosis PPOK ini sendiri adalah dokter. Nah, jadi bisa ke dokter, akan dievaluasi pemeriksaan fisiknya dulu. Dari anamnesis dilihat apakah ada batuk, sesak, lalu pemeriksaan fisik diperiksa pakai auskultasi stetoskop, ada suara mengi nggak? Yang tadi saya bilang, mengi itu penting. Gitu, misalnya ada begitu, langsung dilihat riwayatnya ada asma tidak sebelumnya, apa baru muncul sesaknya, riwayat merokok dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan ronsen. Ronsen ya? Ronsen dada, untuk menentukan kapasitas paru-parunya, dilihat apakah memanjang paru-parunya atau tidak, apa seperti orang normal. Jadi kalau paru-paru kita bisa lihat apakah ini normal atau tidak. Nah, itu dibaca oleh spesialis radiologi dan penyakit dalam, dan dokter spesialis paru bisa membacanya. Lalu kalau misalnya lebih spesifik lagi pakai tes spirometri untuk melihat, untuk menentukan. Jadi kayak ditarik, dihembuskan nafasnya, dilihat seberapa panjang dan sebagainya, ada hela nafasnya itu untuk menentukan apakah ini restriktif atau obstruktif. Nah, itu sangat menentukan apakah ini penyakit paru obstruktif kronis karena obstruksi daripada jalan nafasnya, atau restriktif ada penyakit lain paru lainnya yang juga bisa menyebabkan sesak. Nah, itu yang menegakkan diagnosis PPOK ini sendiri. Oke, baik dok. Dan untuk komplikasinya yang terjadi pada pasien PPOK ini biasanya apa sih dok? Oke, jadi komplikasi yang paling sering namanya juga sesak Win. Pasti namanya gagal nafas. Gagal nafas. Jadi biasanya pasien PPOK ini perlu banget namanya oksigen. Jadi kadang-kadang kalau nggak dikasih oksigen dia udah nggak bisa nafas. Jadinya, jadi ada bantuan nafasnya. Yang paling berat dia diganti pakai ventilator kalau misalnya sampai tidak sadar ataupun gangguan gagal nafasnya sudah sangat berat, itu biasanya. Lalu PPOK ini juga bisa berasal dari emfisema, artinya ada gangguan di paru-paru yang cukup berat, hanya muncul kebocoran dan sebagainya. Itu bisa juga namanya gagal nafas juga. Nah, ujung-ujungnya sama ke gagal nafas. Dan akhirnya komplikasi selanjutnya, tentu kalau sudah gagal nafas, sudah capek paru-paru kita, akhirnya pasien juga bisa meninggal. Nah, jadi banyak sekali mungkin komplikasinya nggak langsung habis kena PPOK langsung meninggal, nggak. Dia butuh waktu yang cukup lama, tergantung pemicunya. Kalau memang perokoknya masih tidak dihentikan, masih terus merokok sampai merasa tidak mampu, sampai harus ke rumah sakit baru dihentikan, ya lama. Jadinya lebih baik dihentikan segera. Berarti di situ ada proses ya dok. Nah, ketika dalam proses itu apa sih terapi pasien dengan penyakit PPOK itu sendiri dok? Jadi kalau terapi pasien tentunya adalah bagaimana caranya, namanya obstruktif Win, jadi dia tersumbat. Gimana cara kita melapangkan. Nah, jadi sama kayak orang seruling, kalau kita tiup bunyinya. So, kalau kita buka ininya, mungkin beda suara, bukan kayak bunyi seruling kan. Bunyinya pasti plong ya gitu. Jadi itulah perbedaannya. Jadi kita harus membuat lapang jalan nafasnya. Biasanya yang paling sering dinebul. Diuap, habis itu diberikan obat misalnya steroid. Lalu jika pemicunya adalah suatu infeksi yang bisa menyebabkan relapse ataupun eksaserbasi akut muncul kambuh PPOK ini, biasa diberikan antibiotik. Dan tentunya kalau sudah sampai nafasnya berat, saturasi oksigennya rendah, artinya perlu oksigen. Jadinya biasanya itu, tapi biasa kalau sudah membaik, yang diperlukan adalah rehabilitasi medik untuk paru-parunya.
Jadinya diajarkan cara bernafas. Ada namanya chest physiotherapy untuk menghilangkan batuk-batuknya. Dilatih cara bernafas yang baik dan benar. Karena namanya juga sumbatan ya. Iya. Dan itu sudah lama perlahan kronis, jadi kayak udah menempel ketat di paru-parunya, jadi butuh waktu sama seperti orang belajar berenang. Nah, dia harus belajar caranya pas berendam masuk ke air, dia gimana cara nafasnya, pas dia sesak. Jadi pas dia sesak benar-benar muncul suatu kambuh akutnya, dia tidak seperti itu, tapi dia masih bisa ngatur Pola pernapasannya. Pola pernapasannya itu yang paling penting. Itu sih dari saya. Terus untuk penyakit PPOK itu sendiri, Dok, apakah bisa sembuh total atau dia tidak sembuh-sembuh, Dok? Itu bagaimana ya, Dok? Jadi sampai saat ini sendiri terapi dari PPOK itu sendiri masih simptomatik aja. Jadi apa yang muncul itu yang kita tangani, yaitu kita beri treatment atau penanganan obatnya. Dia butuh terapi berarti ya, Dok? Ya, butuh terapi. Jadi kita nggak bisa namanya ini obatnya pasti sembuh total, tidak bisa. Karena sudah paru-parunya sudah luka ataupun meradang cukup lama. Sama kayak luka di hati, susah sekali untuk menyembuhkan. Dia jadi butuh waktu. Nah, mungkin kita bisa permintaan maaf lebih cepat, tapi kan jadi tapi sama seperti itu, paru-paru itu sudah dilukai cukup lama, dia butuh waktu untuk recovery. Apalagi kalau cukup lamanya 15 tahun, 20 tahun baru stop merokok, ya nggak sembuh-sembuhnya cukup lama. Kalau misalnya merokoknya baru 1 tahun, berhenti segera, mungkin saja dia langsung mengalami perbaikan kondisi parunya, fungsi parunya membaik. Jadi kalau kita bisa bilang bisa sembuh total, menurut saya saat ini belum bisa. Jadi hanya kita bisa mengontrol tidak sampai ke gagal nafas. Jadi sebelum muncul sesaknya kita bisa tanganin pakai obat untuk penguapan, nebulisasi, portable, bisa dibawa kemana-mana biasanya. Dan mencegah pemicunya. Stop merokok, menjauhi polusi udara, menjaga lingkungan positif gitu. Harus dari diri kita juga. Benar ya, Dok. Sekali. Benar-benar harus mau menghindari pemicunya itu ya, Dok ya. Terus, Dok, untuk mencegah nih PPOK itu sendiri, bagaimana sih caranya? Jadi dari awal podcast ini kita sudah menekankan bahwa 70% sampai 80% penyebabnya adalah rokok. Jadi mencegahnya adalah jangan sentuh-sentuh rokok. Jangan menyentuh rokok, jangan mulai untuk merokok. Kalau sudah merokok segera berhenti, jangan coba-coba lagi, terus bergaul sama orang-orang yang positif, maksudnya yang tidak merokok. Bukan berarti orang perokok negatif ya, cuma kan kalau bisa jangan bergaul sama orang merokok. Karena bisa saja perokok pasif itu menjadi PPOK. Ingat, tidak hanya perokok aktif, perokok pasif juga bisa menjadi penyakit PPOK berikutnya. Jadi menganggap bahwa suami saya yang merokok, saya nggak mungkin kena PPOK. Tapi ternyata habis merokok, kena asapnya, malah istrinya yang jadi PPOK. Jadi sama saja, kalau saya sih itu saja. Yang paling cepat dan paling kita bisa hindari hanyalah satu, merokok. Dan lingkungan perokok itu kita hindari. Dan kalau memang ada banyak debu, polusi udara dan sebagainya, apalagi sekarang zaman COVID, pakai masker. Gitu. Terus, Dok, kalau misalnya nih penderita PPOK itu sendiri, jadi kan dia apakah boleh tidak dia berolahraga dan atau misalnya berolahraga yang aktivitasnya sering gitu? Atau dia harus beristirahat, itu bagaimana, Dok? Jadi tentu kalau kita lihat itu, kita harus lihat dulu derajat sesaknya. Apakah PPOK-nya stabil atau sedang kumat. Nah, kalau sedang kumat jangan dikasih olahraga. Tidak boleh ya, Dok ya? Karena dia untuk nafas saja dia butuh waktu. Atau dia masih melatih nafas, perlu oksigen, jangan olahraga. Jangan terlalu dipaksakan berarti. Benar sekali. Dok ya. Bahkan untuk jalan aja mungkin dia sesak. Tapi kalau PPOK stabil, artinya sudah terkontrol, tidak ada gejala, boleh olahraga nggak? Boleh. Olahraganya ringan-ringan dulu, mungkin jalan kaki, jogging kecil-kecil. Jalan pagi ya? Boleh. Nah, kalau misalnya yang paling baik paginya jangan pagi subuh ya. Karena PPOK juga bisa muncul terpicu karena udara dingin dan sebagainya. Betul, selain asap rokok, selain asap kendaraan, bisa juga dari
udara dingin, Udara takutnya disuruh jam 4 pagi, subuh jalan langsung dia muncul sesak. Bingung apakah dari olahraganya atau memang dari aktivitasnya, ataupun bisa dari udaranya atau asap-asapan. Nah, kalau bisa tetap olahraga di tempat yang ruang terbuka, tidak ada polusi udara, tidak kena asap rokok. Olahraganya gimana? Ringan dulu. Kalau sudah terbiasa tidak pernah muncul kumat lagi, PPOK itu sendiri, mungkin akan lebih intens, lebih sering, lebih medium ke berat olahraganya diperbolehkan. Ingat, yang tahu kapasitas itu adalah diri kita sendiri. ya? Jadi pasien sendiri. Kalau sudah merasa sesak, jangan dipaksa gitu. Oke, baik dok, penjelasannya cukup jelas banget nih untuk kita semua yang ada di sini. Halo Sobat Sehat, kita udah selesai berbincang asik dengan Dr. Adi dengan tema penyakit paru obstruksi kronis akibat merokok. Halo Sobat Sehat, kali ini kita sudah selesai membahas tentang PPOK akibat merokok. Demikian episode Bisikin kali ini dengan Dr. Adi dan saya Bidan Winda. Sampai jumpa di episode Bisikin berikutnya. See you!